Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan pada bulan ini sudah hampir Desember ya, jadi sudah hampir selesai pertemuan kita untuk ujian akhir semester ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan asimtot fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi ada masalah yang dihubungkan dengan asimtot fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi saya lihat di ini ya, perkembangan yang nonton video itu hanya beberapa orang ya, hanya dari 100 lebih siswa, terkadang hanya 60 ya. Waktu pertemuan bulan-bulan ya, masa pandemi bulan 3 itu masih full ya. Jadi satu kelas 35, 36. Sekarang tinggal yang hadir itu tinggal 26 orang ya, 26 orang. Ada yang IPS malah tinggal 13 orang. Jadi sistem penilaiannya nanti adalah mungkin yang tidak pernah hadir karena banyak masalah dengan pandemi, misalnya ya, tuntutan pandemi, nilainya mungkin lolos ya 75, tapi tidak akan lebih dari itu ya. Yang malas pasti nilainya lolos karena ini pandemi ya. Alasannya banyak, ada pulsa lah atau bagaimana. Tapi yang rajin ya nilainya akan tinggi ya, mungkin lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Jadi yang malas ya jangan harap nilainya lebih dari 75 ya. Kalau mau menjadi polisi ya tidak bisa, cuman 75 standarnya, maaf saja ya. Jadi saya memberi nilai di standar 75 dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu tadi ya. Kita lanjut ke diri materi. Jadi kita akan memberikan contoh ya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang asimtot ya, baik vertikal, horizontal ataupun miring, serta sudah menggambar grafik dan fungsi rasionalnya bagaimana. Nah, berikut ini contoh yang berkaitan dengan asimtot fungsi aljabar. Jadi ini namanya, kalau lanjut misalnya ambil jurusan matematika di perguruan tinggi, saya tidak tahu kalau di perguruan tinggi kependidikan ya, tapi kalau perguruan tinggi non kependidikan ada namanya model matematika. Artinya kita membuat rumus matematikanya terhadap suatu masalah yang ada di sekitar kita. Nah, ini contoh misalnya masalah mengurangi kadar garam pada air laut. Berapa biayanya? Dalam rupiah, itu mengurangi X% garam dalam sebuah tangki air laut. Bisa dimodelkan jadi matematika model. Model matematika dimodelkan seperti ini. Cx sama dengan 2000 X per 100 kurang X dikali 10 pangkat 4, di mana X itu berada antara 0 dan 100. 0 tidak masuk dan 100 pun tidak masuk. Jadi nanti ada artinya ya. Nah, sekarang pertanyaan, tuliskan biaya menghilangkan 20%, 50% dan 80% garam. Nyatakan dalam jutaan rupiah. Jadi C itu dalam rupiah ya. Namun di sini dituntut untuk menyatakan dalam jutaan rupiah. Pertanyaan B. Gambarlah grafik fungsi Cx dengan menggunakan skala yang sesuai. C. Dalam notasi matematika, nyatakan apa yang terjadi jika kita berusaha menghilangkan 100% garam. Nah, sekarang kita lihat solusinya atau jawabannya.
A. Menghilangkan 20%, 50%, 80% garam. Jadi berturut-turut X-nya 20, 50, dan 80 ya. Nah, biaya tinggal dihitung dengan persamaan model dengan mensubstitusikan nilai X pada persamaan. Jadi kan persamaannya adalah CX sama dengan 2000 X per 100 kurang X dalam kurung dikali 10 pangkat 4. Nah, kita lihat C20. Berarti 2000 kali 20 per 10 kurang 20 kali 10 pangkat 4. 20 kali 2000 kali 20 per 80. 2000 kali 20 berarti 40.000 ya. Kemudian bagi 80 ya. Itu sama dengan 500. Berarti 500 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu 4 nolnya. Berarti 10.000 kali 500 berarti ada 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah. C50. Jadi 52 sama, tinggal kita ubah lagi dan kita hitung. 2000 kali 50 per 100 kurang 50 kali 10 pangkat 4. Jadi 2000 kali 50 per 50. Jadi 50-nya bisa hilang. Berarti 2000 kali 10 4 berarti adalah 2 juta. Ya. 4 ditambah 3 berarti nolnya 7. Berarti 20 juta. Ya bisa dihitung sendirilah masalah perhitungannya. Ya lanjut lagi 80. Ya sama 2000 kali 80 per 100 kali 80 kali 10 pangkat 4. Hasil terakhirnya adalah 80 juta rupiah. Ya hitung sendiri ya, bisa pakai kalkulator atau apapun. Selanjutnya bagian B. Jadi bagian A sudah terjawab tadi ya. Jumlahnya 5, 20 dan 80. Untuk menggambar dibutuhkan beberapa komponen ya. Ya bagian B seperti penetapan X sebagai sumbu horizontal. Jadi X-nya itu sebagai horizontal dengan skala 10%. Artinya kalau kita buat garis, nah kita pakai penggaris itu kan ada warnanya di situ ya. Setiap 10 cm, setiap 1 cm itu dinyatakan sebagai 10%. Kemudian BC sebagai sumbu vertikal dengan skala 10 juta rupiah setiap cm. Jadi setiap cm garis 10 juta. Setiap cm berarti 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, sekarang asimtotnya ya. Y-intercept diperoleh dengan substitusi X ke 0 sama dengan model. Jadi interceptnya adalah 0,0 saja ini ya. C0 2000 kali 0 10 kurang 0 berarti 0 per 0 0 per 100 hasilnya 0 kali ini 10 pangkat 4 hasilnya 0. Jadi interceptnya adalah 0 0,0. Asimtot vertikal diperoleh dengan mengatur penyebutnya sama dengan 0. Berarti 100 kurang X sama dengan 0, maka X-nya 100 ya. Nah, ini kita tidak jawab dulu karena nanti ada jawaban selanjutnya ya. Asimtot horizontal hanya bergantung pada suku utama. Yaitu kan suku utamanya di rumus kita 2000X per 100 kurang X ya, berarti 2000X-nya dengan min X-nya yang jadi ini komponen. Jadi ini 2000X per kali 10 ini. Min 2000 kali adalah sama dengan min 20 juta. Karena C tidak ada biaya minus 20 juta atau ya tidak mungkin, maka asimtot horizontalnya secara fakta tidak berarti. Artinya ada kalau garisnya, tapi tidak perlu. Kenapa? Karena tidak ada biaya negatif. Ya, seperti itu penjelasannya. Sama ceritanya kalau persamaan. Misalnya carilah panjang. Panjangnya min 5. Oh, salah. Tidak ada panjang negatif ya. Jadi tidak berlaku. Selanjutnya, untuk menggambar grafik CX dalam pola nyata Ampoina telah diberikan titik 3 titik berturut-turut, yaitu titik A 20,5, B 50,20, titik C 80,80. Sekarang kita bisa menggambar grafik fungsi BC dengan menghubungkan titik-titik yang telah kita peroleh, yaitu titik O, A, B, dan C. Dan memperhatikan asimtot vertikal X 100 yang tidak pernah dipotong oleh kurva
artinya hanya mendekati X sama dengan 100. Maka C-nya itu menuju tak terhingga. Sekarang kita akan melihat ya grafik yang dibuat dengan melihat data-data yang telah kita dapatkan tadi. Ada titik O, ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada asimtot ya. Meskipun asimtot yang ada tidak berpengaruh, tidak ada yang tidak memiliki pengaruh untuk pembuatan secara nyata. Namun untuk pembuatan grafik akan kita lihat bentuknya ya. Coba titik O tadi, O ya, titik O di sini ya, O. Nah, titik O di sini 0,0 didapat dari yang pertama tadi, kita masukkan nilai X sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita dapat 20 ya, pada saat titik A ya, 20 didapatkan tadi hasilnya 5 juta. Jadi dikira-kira di sini ya, kalau kita gambar pakai ini ya, kertas berpetak lebih detail ya, lebih bagus dan lebih sempurna. Jadi kita anggap di sini adalah 5 juta. Jadi setiap langkah-langkah seperti ini dianggap 1 cm ya. Jadi 1 cm dapat 10. Di sini juga dianggap 1 cm dapat 10 juta ya. Jadi ini gambarnya, ini 1 cm-nya kebetulan tidak sama karena saya lebarkan gambarnya ya. Sebenarnya gambarnya itu sama-sama jaraknya ini ya. Jarak ini sama di sini. Cuma karena saya lebarkan agar kelihatan ya, agar kelihatan jelas, makanya saya lebarkan gambarnya. Meskipun di sini kelihatannya tidak sama, sebenarnya ini sama ya. Di sini jarak sini ke sini ini dengan ini sama ya. Nah, kita lanjut. Jadi titik A-nya tadi 20 dengan 5 juta, kemudian titik B 50 dengan 20 juta ya. 20 juta ini kalau kita tarik garis di sini akan ada titik pertemuan di sini. Titik B. Kemudian di titik C adalah 80. Berarti 80 ini ke sini ketemu dengan 80 yang di sini. Ya, jadi 80%, biayanya 80 juta. Nah, untuk X sama dengan 100 ini tidak masuk ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. X-nya ini tidak masuk. Ini hanya mendekati X sama dengan 100. Dengan biayanya ya tak terhingga. Nah, hal ini tidak memungkinkan. Jadi di biayanya tak terhingga untuk memaksimalkan garamnya menjadi 100 airnya menjadi 100% tanpa garam ya. Biayanya itu tidak memungkinkan karena kalau dalam persamaan matematika itu menuju tak terhingga, artinya biar berapapun banyaknya uang, kau tidak pernah mampu membuat air laut tersebut menjadi 100% berdasarkan persamaan Cx sama dengan 2000 kali X per 100 kurang X kali 10 pangkat 4. Makanya di sini ditulis daerah domain yang terdefinisi adalah 0 tidak masuk X tidak dan 100 tidak masuk. 0 kok masuk di sini? Tidak, ini sekedar secara matematiknya itu adalah 0 mendefinisikan. Namun tidak mungkin masa menghilangkan. Artinya kalau Anda menghilangkan 0% garam kan tidak ada biayanya. Nah, di situ ya logikanya seperti itu. Jadi situ X-nya nolnya kita tidak masukkan karena kenapa? Di situ ada fungsi biaya. Kalau biaya 0 apa artinya? Nah, jadi fungsi biaya makanya nolnya tidak dikasih masuk. Kalau X-nya tidak dikasih masuk, kenapa? Tidak mungkin. Karena kalau 100% garamnya hilang dari air tersebut, itu memerlukan biaya yang tak terhingga. Nah, kalau biaya tak terhingga itu juga tidak mungkin. Makanya pada grafik ini CX ini ditulis 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil dari 100. Kalau matematika saja, secara matematika saja tanpa melihat kenyataan ya. Andai kan misalnya CX adalah persamaan 2000 X per 100 kurang X kali 10 pangkat 4 0 di sini pasti domainnya itu adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan namun tetap 100 tidak masuk karena membagi 0 tidak ada istilah, tidak definisi, makanya juga tetap di sini tidak terdefinisi ya.
Jadi nolnya tidak masuk dan 100-nya juga tidak masuk. Nah, ini penjelasannya kenapa di sini ditulis 0 lebih kecil x lebih kecil 100. Jadi persamaan matematika ini dinyatakan dalam dilakukan atau diterapkan dalam kenyataan, ternyata ada bagian yang tidak berlaku. Jadi persamaan matematika itu secara umum setelah melapat suatu masalah akan ada kondisi-kondisi tertentu sehingga persamaan umum itu akan menjadi persamaan khusus. Nah, Anda bisa pelajari ini nanti itu di model matematika ya. Model matematika yang kalau di perguruan tinggi itu menggunakan persamaan diferensial ya. Jadi ini saya ulangi sekali lagi. Di sini titik 00. Di sini titik A 20, 5 juta, 50. Di sini 20 juta, kemudian 80 juta. Dan untuk 100-nya tidak mungkin. Di sini akan terus menerus. Jadi asimtot vertikal x100 ini di sini ya. Tapi tidak akan pernah bertemu. Sedangkan asimtot yang di bawah minus ini tak berarti secara nyata ya, tapi kalau matematika ini masih bisa diteruskan dan tidak akan mendekati minus 20 juga. Tapi secara nyata nilai negatifnya kita hilangkan. Jadi bagian grafik bagian negatif kita tidak akan pernah pakai. Jadi kita pakai itu mulai dari bagian x positif ya. Tidak termasuk 0, x positif kita masukkan ini. Jadi saya kira sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti dengan soal yang lain dan ada tugas nantinya. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.